Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Nurdiansyah dari kelompok 2.7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar soal 1 pada modul 5 mengenai gambar 3D dan proyeksi pada praktikum gambar teknik 2022. Di sini saya bersama rekan saya Raffi Fitriansyah Nasution yang akan menjelaskan mengenai gambar soal 2, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar soal 1. Baik, pada gambar soal 1 bisa kita lihat di layar. Di sini terdapat beberapa elemen lingkaran pada penyusun gambar soal, dan terdapat garis yang saling menyatukan di antara kedua atau di antara beberapa lingkaran, dan terdapat sedikit lengkungan pada objek bentuk dari gambar. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu akan membuat pertama lingkaran di sisi ini, di mana terdapat 3 buah lingkaran dengan ukuran masing-masing, yaitu berdiameter 20 dan berdiameter 40, dan kemudian terdapat satu lingkaran paling luar dengan ukuran atau menggunakan radius 30 mm. Baik, di sini kita pergi dulu ke model rectangular annotation. Lalu kita ke lingkaran di center diameter. Kita aktifkan dulu mode ortonya. 20. Titik pusat yang sama. 40. Di sini terakhir kita menggunakan center radius dengan ukuran lingkaran 30 mm. Kemudian langkah berikutnya, seperti pada gambar soal, di sini terdapat garis bantu ke kanan berukuran 85 mm, kemudian terdapat garis bantu ke atas berukuran 40 mm, kemudian dari titik endpoint garis bantu di atas 40 mm ini terdapat lagi sebuah garis bantu ke kiri berukuran 40 mm, dan garis bantu selanjutnya lagi berukuran 50 mm dari titik endpoint garis 40 mm kiri sebelumnya. Baik, kita buat dulu garis bantunya di sini. Dari titik pusat lingkaran paling dalam, menggunakan line kanan 85 mm, lalu ke atas 40 mm, ke kiri 40 mm, lalu disambung lagi 50 mm. Baik, sudah kita buat garis bantunya, kemudian kita masuk lagi ke gambar soal yang sudah dapat terlihat pada layar. Di sini terdapat lingkaran berukuran atau berdiameter 12 mm dan berdiameter 30 mm pada garis bantu 40 mm ke atas di titik endpoint-nya. Kita buat saja dengan circle diameter 12 dan 30 dan 30. Kemudian di titik endpoint garis 40 mm ke kiri terdapat lingkaran berukuran atau berdiameter 12 mm. Menggunakan circle diameter 12. Kemudian di ujung endpoint pada garis bantu 50 mm terdapat lingkaran berukuran 15 mm menggunakan center diameter dan radius 15 mm. Jadi kita akan menggunakan dua macam circle di sini, yaitu center diameter ukuran 15 dan center radius berukuran 15 pula. Baik, setelah kita buat, dapat dilihat di sini gambar sudah mulai terbentuk. Langkah berikutnya itu kita akan memberikan garis yang saling berhubungan di antara lingkaran pada gambar objek. Kemudian kita akan memberikan juga fillet pada sisi melengkung ini yang beradius 50 mm. Pertama kita ke line di kuadran atas lingkaran pada sisi kanan dan kiri.
Lalu kita klan lagi, kuadran atas dan bawah, lingkaran kecil. Ini, kuadran bawahnya. Kemudian kita klan lagi di sini di kuadran kiri lingkaran ini dan kuadran kiri lingkaran ini. Lalu kita akan fillet ukuran dengan radius 50 mm di sisi lingkaran ini dengan lingkaran ini. Baik, langkah berikutnya itu kita akan menghapus garis bantu dan kita akan lakukan trim pada beberapa bagian objek atau elemen yang sudah tidak diperlukan lagi. Baik, sini sudah dapat terlihat gambar atau bentuk dari objek 3 dimensi yang sudah kita buat. Baik, langkah berikutnya kita akan memindahkannya ke menu 3D modeling. Lalu kita akan berikan volume pada gambar yang sudah kita buat ini dengan menggunakan fitur press pull. Sebelumnya kita atur dulu di sini menjadi realistik. Realistik sudah diatur, kita ke press pull dan kita beri ukurannya di sini pada gambar soal kita dapat melihatnya yaitu berketebalan 15 mm dan untuk lingkaran di dalamnya sendiri dengan ketebalan dari 15 dan ditambah 20 menjadi yaitu 35 mm. Sini 15. Kemudian di lingkaran dalam sini yaitu 35. Sudah kita buat seperti ini, langkah berikutnya yaitu kita ubah dulu warnanya. Seperti pada gambar soal, dia seperti berwarna hijau terang, mengkilat. Di sini kita cara membuatnya yaitu dengan menambahkan layer baru, layer property, lalu kita tambahkan layer, lalu kita beri warna objek dan kita atur warnanya menjadi seperti di layar. Kita klik OK dan kita close. Kita blok seluruh gambar objek 3D-nya, lalu kita masukkan ke dalam warna objek. Kita escape, lalu setelah itu kita bisa lihat bentukannya di sini. Untuk melihat sisi-sisi 3D pada gambar, kita bisa lihat bagian atasnya, ini bagian bawah sebelah kanan, ini bagian belakangnya, sebelah kiri dan bagian depan, tampak depan, dan ini bagian tampak atas. Pada gambar soal, di sini gambar terlihat berdiri, dan caranya untuk melakukan hal tersebut, kita dapat menggunakan fitur rotate gizmo. Sebelumnya, kita blok keseluruhan daripada gambar, lalu kita sesuaikan. Ketika garis sumbu yang aktif berwarna merah, berarti dia akan berputar mengikuti arah dari sumbu. Dan ketika yang aktif berwarna hijau, dia juga akan mengikuti perputaran mengikuti dari arah sumbu, yaitu ke kanan dan kiri dari masing-masing sumbu yang berwarna merah atau warna hijau. Di sini kita menggunakan sumbu warna merah, kita putar saja. Sebelumnya sepertinya kita aktifkan dulu. Tampilannya seperti ini. Kita blok. Kita rotate gizmo. Seperti ini.
ini tampilan yang sudah cukup mirip seperti gambar pada soal 1. Kemudian langkah berikutnya yaitu pada gambar soal kita akan memberikan etiket pada gambar. Setelah gambar telah terbentuk seperti gambar soal, di sisi atasnya, dan untuk mengembalikannya kembali seperti untuk yang tadi kita dapat melakukan rotate juga dengan cara yang mirip. Baik, setelah kembali seperti ini, langkah berikutnya kita akan memberikan etiket pada gambar. Sini. Sini saya sebelumnya sudah menyiapkan etiketnya dan tinggal dimasukkan gambar yang sudah kita buat tadi ke dalam etiket ini. Pada etiket ini sendiri dapat diketahui yaitu skala pada gambar, ukuran gambar menggunakan satuan apa, tanggal pembuatan gambar, dan jenis gambar apa yang telah kita buat, dan dapat juga dilihat departemen serta dosen yang memeriksanya. Baik, sini kita akan masukkan saja gambar yang sudah kita buat. Kita blok semua gambar objek, lalu kita copy, kita masukkan ke dalam etiketnya, kita paste saja. Kita paskan posisinya. Sini, kita escape, kita besarkan. Dan bisa dilihat gambar sudah berada di dalam etiket. Untuk langkah berikutnya atau penampilan keempat sisi, kita dapat menggunakan fitur layout terlebih dahulu. Sini kita sudah ke layout. Baik, setelah kita masuk dalam menu layout ini, kita klik kanan pada layout, kita atur kita pergi ke Pack Setup Manager, lalu kita atur ke Modify, kita atur di sini menggunakan kita atur dari DWG ke PDF, kita atur kertasnya menggunakan ISO A4 297x2110 210 maksudnya, lalu kita atur di sini menjadi window, kita fit to paper untuk plot scale-nya. Dan di sini kita klik OK. Sebelumnya kita perhatikan juga di sini sudah landscape. Lalu kita close. Kita pilih dari sini tadi kita pilih dari titik ujung sini ke ujung dari etiketnya. Setelah itu langkah selanjutnya kita ketik di sini view for. Di sini kita pilih for equal. Di sini kita atur ini 3D. Kita klik OK. Kita pilih dari sini.
bisa kita lihat terdapat 4 bagian dari equal-nya. Lalu untuk langkah berikutnya akan dijelaskan lagi bagaimana penggunaan dari for equal ini sendiri oleh rekan saya Rapip. Baik, berikutnya pada rekan saya Rapip akan saya persilahkan. Baik, karena rekan saya Wahyu sudah menjelaskan tentang cara membuat soal nomor 1, maka di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat soal nomor 2. Dan untuk pembuatan soal nomor 2, di sini kita akan mulai dengan pembuatan base atau lantainya terlebih dahulu. Dan untuk pembuatannya, bisa kita lihat di sini kita akan menggunakan sebuah lantai dengan kaki yang dengan panjang 18 dan tinggi 6 mm. Langsung saja kita masuk ke dalam AutoCAD. Kita menggunakan line, kita gambar ke bawah. Kita gunakan fitur ortho agar lebih lurus garisnya. Kita ke bawah sepanjang 18. Lalu kita ke kanan sepanjang 18. Ke atas sepanjang 6. Lalu kita lihat lagi di gambar. Kita membutuhkan panjang antar dua kakinya sepanjang 49 mm. Lalu kita ketik di sini 49. Kita ke bawah lagi 6. Ke kanan 18. Ke atas 18. Lalu kita tarik. Nah, untuk dan di sini untuk pembuatan lantai atau base-nya sudah selesai. Maka kita lanjutkan dengan pembuatan bagian atasnya, yaitu bagian yang ini. Dan untuk pembuatannya kita akan menggunakan berbagai fitur seperti lingkaran center diameter. Di sini kita menggunakan radius dan kita menggunakan garis bantu juga. Maka kita langsung saja masuk. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa tinggi dari awal bentuk atas, yaitu yang dari sini, karena ke bawahnya ini adalah base yang sudah kita buat tadi. Jadi 118 dikurang 18 sama dengan 100. Maka kita buat garis bantu. Kita buat garis bantu setinggi 100. Lalu kanan sepanjang 140. Saya mendapatkan nilai 140 dari, jika kita lihat di sini lebar daripada base yang kita buat tadi adalah 140. Maka kita aplikasikan di bawah sini 140. Lalu kita buat lagi ke atas panjang 100. Lalu selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang berada di sini. Nah, untuk pembuatan lingkaran pertama kita akan membuat lingkaran yang berada di atas ini. Kita akan membuat lingkaran yang berada di bawah. Kita akan memulai dari titik 100 yang sudah kita buat tadi, kita kurangi ke bawah, kita tarik lagi ke bawah sepanjang 62. Lalu kita tarik ke kiri sepanjang 62. Kita tarik ke bawah dulu. Kita tarik ke bawah dari garis bantu sepanjang 62, lalu kita tarik ke kanan sepanjang
40 karena diameter daripada lingkaran 40. Jadi kita tarik ke bawah lagi, kita menggunakan line, tarik ke bawah sepanjang 62, lalu kita ke kanan sepanjang, maaf tadi saya bilang 40, karena diameternya 40, maka kita tariknya sepanjang jari-jarinya, yaitu setengah kali diameter 20. Escape. Lalu kita buat lingkaran dengan ukuran pertama yaitu diameter 18, lalu dibuat lagi dengan diameter 80. Sama kita buat dengan center diameter 18, center diameter lagi 40. Lalu kita buat yang di atas, lingkaran yang di atas. Karena di sini kita sudah menggunakan 90, maka 140 dikurang dengan 90 yaitu 60. Jadi kita tarik dari 100 garis bantu tadi, kita tarik ke kiri sepanjang 60. Lalu kita buat lingkaran dengan diameter 30 dan karena lingkaran yang di luar ini tidak memiliki ukuran yang pasti, maka kita akan samakan dengan di bawah yaitu radius 25. Kita masuk ke dalam AutoCAD. Kita tarik kita menggunakan line, tarik dari kanan ke kiri sepanjang 60. Escape. Kita menggunakan center diameter 30. Lalu kita menggunakan center radius 25. Lalu untuk membuat garis lengkung yang berada di sini, kita bisa menggunakan tantan radius. Kita klik 2 ini, lalu kita masukkan radiusnya 25, enter. Lalu langkah terakhir adalah kita membuat garis yang miring ke pojok kanan dari bentuk dasar. Kita menggunakan line, tarik dari sini, kita matikan ortonya agar lebih mudah. Di sini. Escape. Maka seperti yang bisa dilihat, bentuk dasar dari gambar sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus garis-garis bantu dan garis-garis yang tidak diperlukan. Untuk penghapusannya kita akan menggunakan fitur erase untuk menghapus garis-garis yang tidak memerlukan keputihan khusus atau garis-garis yang akan kita hapus secara keseluruhan. Seperti garis-garis yang sudah saya tekan, kita akan melakukan erase.
Lalu kita akan menggunakan trim untuk menghapus garis yang memerlukan ketelitian atau garis-garis yang tidak kita hapus secara keseluruhan. Seperti ini, dan ini. Lalu setelah kita menghapus garis bantu, maka kita akan memberikan perintah press pull pada objek yang sudah kita buat. Untuk base atau lantainya, kita akan memberi perintah press pull panjang 140, ketebalannya 140. Langsung saja kita ke basic, 3D basic, lalu kita press pull, kita pilih objeknya, tarik 140. Lalu untuk yang ini, untuk bagian atas kita akan press pull sepanjang pertama sepanjang 12, lalu kita akan press pull bagian tengah sepanjang 12, lalu kita press pull lagi lingkaran bawah sepanjang 12 sehingga panjangnya 24, lalu yang di belakang, lingkaran yang belakang kita akan tarik lagi ke belakang sepanjang 11,5. Langsung saja kita press pull yang ini 12, lalu yang ini 24, lalu yang ini 2, kita cek terlebih dahulu. Ya, yang itu 12 juga. 12. Maaf, yang ini saya salah tarik. Kita ulangi lagi langkahnya. Kita press pull yang ini 12. Lalu yang ini 24. Yang di atas 12. Maaf, 24. Lalu kita akan memberi perintah press pull lagi untuk lingkaran yang mengarah ke belakang. Ini kita tarik sepanjang 11,5. Kita ganti ke realistik agar lebih enak dilihat. Seperti yang dapat dilihat di sini, objek gambar yang awalnya berupa bentuk 2 dimensi sekarang sudah memiliki bentuk 3 dimensi. Nah, untuk menyatukan kedua bentuk ini, sebelumnya kita memberi perintah union kepada bentuk yang ini. Maaf, berperintah union, kita pilih semuanya. Perintah ini bertujuan untuk membuat objek-objek yang kita pilih menjadi satu atau menggabungkan objek-objek yang kita pilih menjadi satu objek.
enter. Maka di sini objek yang sebelumnya terpisah sekarang sudah menjadi satu. Lalu kita rotate saja dengan menggunakan rotate gizmo. Kita pilih objeknya, lalu kita rotate. Nah, kita pilih rotate gizmo, pilih. Sebelumnya kita aktifkan dulu perintah ortho agar memudahkan kita dalam rotate atau mengubah posisi daripada bentuk yang kita inginkan. Kan kita sudah aktif, lalu kita tarik kita tarik ke bawah. Kita pindahkan dulu ke atas agar lebih mudah. Kita hapus dulu. Kita pindahkan ini ke atas. Lalu kita rotate juga yang ini. Saya akan lagi ortonya. Kita rotate demikian. Ke 90. Terbalik masih. Kita rotate lagi 180. Ya, kita seperti yang bisa dilihat sekarang sudah menghadap arah yang sama. Lalu kita pindahkan lagi ke atas, agak sedikit ke atas agar lebih mudah. Kita hapus dulu yang di bawah. Lalu kita rotate lagi ini agar sesuai hadapnya dengan yang kita inginkan. Lalu kita pindahkan lalu kita pindahkan ini agar bisa menyatu. Kita pindahkan saja yang ini. Kita pilih titik ujungnya. Kita matikan ortonya agar lebih mudah. Lalu kita paskan di ujung. Dan seperti yang bisa dilihat, sekarang gambar sudah jadi. Lalu selanjutnya, karena rekan saya Wahyu sudah menunjukkan cara memasukkan objek ke dalam etiket, maka di sini saya akan menunjukkan cara memasukkan objek ke dalam plot. Kita masuk ke dalam layout 2. Seperti yang bisa dilihat di sini masih belum seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah objek dapat terlihat dari berbagai sudut pandang untuk memudahkan orang yang melihat gambar untuk mengetahui bentuk keseluruhan daripada gambar. Jadi yang ini kita delete.
Lalu kita ke pilih di modeling. Kita pilih foto layout. Kita pilih view, base, from model space. Lalu kita tempatkan objek di titik-titik yang diinginkan. Dalam kasus ini atau keadaan saya ini, saya ingin objek berada di 4 sudut daripada kertas. Kita klik, lalu ke exit, kita tarik ke bawah, tarik ke kiri, tarik ke kanan, maaf, lalu tarik ke atas. Seperti yang lalu kita enter. Seperti yang dapat dilihat di sini, objek sudah memiliki 4 sudut pandang dan proses memplot sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan daripada penjelasan saya dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.